Kurang lebih sekitar 1,5 tahun lalu ketika saya lagi inget banget momennya, saya lagi ada di rumahnya Pak Pras, ya Prasetya Brata. Waktu itu Samsung ngumumin bahwa dia akan ngeluarin handphone lifatnya yang pertama. Wah, rasanya seneng banget, very very excited ya kan, karena saya bersyukur banget dalam hidup saya, kayak pengen nangis rasanya waktu itu, karena saya happy banget buat ngelihat sesuatu yang things so magical, dimana saya bisa ngerasain kehidupan. Saya bersyukur dilahirkan di tahun 80-an, dimana saya bisa ngelihat semua perkembangan teknologi, dari handphone, dari telepon biasa di wartel gitu ya, sampai telepon genggam, sampai sekarang akhirnya ada telepon yang bisa dibuka gitu ya, flip phone. Itu kayak yang layarnya bisa dilipat, itu sangat-sangat unique experience banget buat saya. Dan excitednya luar biasa. Ketika excitednya luar biasa, semangat banget, dan ternyata pas diumumkan siap-siap buat launching, dikirimin ke para influencer, tiba-tiba semuanya fucked up ya. Semua tiba-tiba komplain karena layarnya pada bermasalah, yang kemasukan debu lah, rusak lah, segala macam. Dan akhirnya Samsung harus nunda, delay sampai kurang lebih hampir setengah tahun ya. Saya lupa sih persisnya berapa bulan lah ya, mungkin hampir setengah tahun kali. Jadi dia tunda waktu itu buat akhirnya dikasih frame di pinggirnya gitu ya. Jadi desainnya itu menurut saya tadinya udah keren sekali, udah cakep banget, tapi dikasih frame di atasnya gitu segala macem. Akhirnya bikin saya mikir dua kali. Saya suka banget memang idenya gitu ya, handphone yang bisa dilipat gitu ya. Cuman memang menurut saya masih early banget gitu, belum benar-benar bisa dibilang ini sebuah produk jadi yang oke banget, yang udah bisa siap pakai gitu ya. Tapi saya hargai keberaniannya Samsung untuk ngerilis handphone itu, dan itu menjadi kegagalan fatal keduanya ya. Bukannya fatal sih, lumayan lah. Tapi Samsung itu saking gedenya dia nggak ada masalah, mau sampai masalah kayak apa ya dia ada aja solusinya. Kayak kemarin juga pas lagi dia recall yang dulu itu, yang Galaxy Note 7 meledak ya, akhirnya dia rilis lagi, dibentuk pakai baterai baru namanya Note FA ya. Tapi saya hargai keberanian mereka untuk menarik kembali, merecall semua produk yang udah terjual di luar sana. Dan memang kalau Anda perhatikan, Samsung ini canggih banget ya. Dulunya awalnya hanya distributor uh, bukan makanan ya, bahan pokok, sampai akhirnya bisa menjadi sebuah korporasi perusahaan yang ultra besar, di mana di sana dia sekarang punya, bahkan memproduksi peralatan militer segala ya. Jadi kayak luar biasa banget ini company. Kalau di game itu kayak umbrella-nya Resident Evil kali ya, perusahaan farmasi yang super gede gitu. Jadi kayak, dan menguasai segalanya. Jadi ini benar-benar dahsyat, dan makanya nggak ada masalah gitu. Saking gedenya, uang tuh benar-benar kayak sangat-sangat kecil banget, yang bahkan menurut orang kayak kerugiannya sangat besar, sangat besar. Tapi buat mereka kayak ada yang bikin chartnya ya, ini kekayaan Samsung, terus recallnya si Galaxy Note 7 itu, yang dulu kan flagship dia terbesar, itu kayak cuman ngambil portion kayak cuman setitik gitu dari seluruh total kekayaannya dia. Jadi kayak bener-bener kayak nggak ngefek sama sekali. Anyway, ya itu serunya ya ketika punya kapabilitas yang sangat besar, sehingga kalau ada hal-hal yang kecil seperti itu mereka nggak pusing lagi damage-nya. Ya, salah satu yang saya ingat banget sama Pak Hendrati pernah bilang seperti ini ke saya. Dia bilang, don't sweat the small things, ya, don't sweat things that money can buy. Jadi itu salah satu prinsipnya ketika dia bilang, dalam pernikahan jangan pernah kita meributkan hal-hal kecil yang bisa dibayar dengan uang, kata dia. Kalau misalkan uang bisa beli, bayar, masalahnya udah bayar aja, nggak usah pusingin. Ya, bukan berarti menghamburkan uang juga, tetap bijaksana. Tapi kalau misalkan banyak hal, orang yang meributkan hal-hal yang terkadang bisa dibayar, ya cuman kayak diributin banget gitu. Saya punya pengalaman dulu ketika urusan masuk tol misalnya ya. Karena dari kecil saya selalu dididik orang tua saya tuh, kalau masuk tol itu nggak ngapain masuk tol, bayar gitu kan, harus mendingan jalan biasa aja, nggak apa-apa ada lampu merah dikit masuk tol bayar, malah rugi karena uangnya keluar banyak gitu. Tapi seiring dengan jalannya waktu, karena dulu memang
masuk tol itu sama kayak 1 mil kita ya, karena zaman dulu itu tol konversi ke rupiahnya cukup lumayan ya. Tapi kalau sekarang ya nilai tol sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kalau jalan tol nilainya cukup oke lah, menurut saya reasonable gitu dengan semua akses yang diberikan. Jadi em, apa yang sudah pernah valid buat kita dulu ya, mungkin kalau misalkan kita sudah expand ya, kita sudah menjadi lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Ya, terkadang hal-hal yang dulunya menurut kita cukup besar, tapi sekarang jadi hal kecil. Nah, itu yang dia bilang jangan di-sweat lagi, jangan dipermasalahkan. Nah, salah satunya adalah ya ketika akhirnya saya seneng banget bisa ngelihat si Samsung ini ngomong-ngomong ya. Dan dia keluarin Z Fold 2 hari ini. Dan malam ini saya akhirnya selesai buat PO-nya. Makanya hari ini tidur malam lagi ya. Tapi udah ngantuk banget nih. Ya, dan seneng banget, happy banget karena akhirnya ada handphone lipat yang bener-bener proper dan nggak sabar buat bener-bener hands on-nya ya. Masih agak lama sih. Kadang iri ngeliat youtuber-youtuber ya pada bisa pegang duluan. Namun saya nggak tahu seberapa akan bikin produktivitas saya bertambah ya, tapi selama ini saya selalu bawa semua gadget saya terpisah. Nah, sekarang jadi bisa disatukan antara handphone sama uh, tablet, dan yang penting buat saya adalah kamera. Akhirnya ada handphone yang proper dari Samsung ya, khusus Samsung karena saya memang fansnya Samsung dan iPhone, dimana bisa buat recording video ya pakai kamera belakang ya, bokeh, dan layarnya bisa kelihatan. Kayak sekarang kalau ini kan saya harus pakai kamera depan ya, kameranya kecil banget, jadi layarnya juga mungkin ketajamannya nggak bisa semaksimal kalau layar belakang. Tapi ada bagusnya juga sih kadang-kadang, soalnya muka saya jadi mulus gitu. Kalau nanti pakai yang kamera belakang saking tajamnya, saya curiga nih kadang-kadang nanti toto muka saya jadi kelihatan semua buriknya. Ya. But anyhow, I'm very excited ya, sangat benar-benar bersemangat banget dengan yang ini. Doa saya semuanya lancar, bagus ya. Kalau teman saya ada yang bilang, lu nggak takut lu pakai handphone Samsung lagi udah meledak gitu ya waktu dulu gitu. Saya bilang justru karena udah meledak, jadi saya nggak takut. Kenapa? Karena dia pasti akan lebih jaga lagi, pasti dia akan benar-benar nggak mau bikin kesalahan lagi di urusan baterai. Seumur hidup sekali baterainya bermasalah, pasti dia akan cek ulang berkali-kali karena dia udah pasti ngalamin kerugian kan. Jadi kan ya pasti dia akan ini. Waktu itu kalau nggak salah sampai petingginya ada yang mundur gitu ya. Nah, terus sekarang pun pas lagi kemarin yang faultnya layarnya bermasalah, kemasukan debu, itu pasti dia belajar dari situ. Jadi yang sekarang kan ada sweeping mekanismenya segala macam. Oh, udah pokoknya teknologinya udah ekstrim banget ya. Bedanya jauh banget loncatannya dari yang dulu. Jadi menurutku yang saat ini sih sangat-sangat wajib banget buat kalau yang suka banget sama teknologi ya, buat early adopt gitu ya. Tapi memang harganya agak nggak wajar sih, kayak motor CBR gitu kan, kayak nggak masuk akal. Cuman ya well, kalau memang balik lagi, gadget itu bicara produktivitas. Kalau kita memang bisa gunakan semuanya fully dan membantu kita, ya balik lagi. Kalau kita bisa gunakan fungsinya semuanya, it's okay. Karena ya memang gadget itu bicara tentang penggunaan aja. Kalau kita bisa gunakan pakai semuanya benar-benar bagus, ya membantu kita bisa lebih produktif, ya bisa membuat kita lebih tenang, lebih happy, ya ada harga yang harus dibayarkan gitu. Ada yang memang yang sukanya murah-murah mungkin ya. Ada yang ngomelin saya, dibilang katanya itu kan gadget buat gengsi doang ya. Buat mereka gengsi karena mereka nggak ngerti cara pakainya. Tapi kalau saya pakai sampai peres di titik darah penghabisan, semuanya dipakai semuanya. Ya itu memang ada harga yang harus dibayarkan kayak gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu menurut saya tentang gadget. Jadi gadget itu menurut saya sesuatu yang membantu produktivitas kita kalau kita bisa pakainya. Jadi selama kita bisa pakai, ya nggak ada salahnya untuk Anda berinvestasi untuk menggunakan, ya tentunya disesuaikan juga ya dengan kondisi keuangan Anda masing-masing. Tapi berinvestasi gadget menurut saya adalah satu hal yang sangat penting di masa sekarang untuk membantu kita lebih produktif, bisa berkreasi lebih banyak lagi, bisa menjadi luar biasa. I'm creative people, ya pakai gadget-gadget yang sangat apik ya, bisa membantu saya banyak sekali ya. Jadi seperti itu. Oke, hopefully dapat sesuatu ya, beberapa pembelajaran tadi di belakang, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you again. Istirahat dulu karena udah nggak insomnia lagi nih. Bye bye.